Shalom Bethesda Church. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Shalom Bethesda Church. Selamat datang saudaraku di rumah kasih karunia. Ini hari yang baru, begitu pula dengan kasih karunia Tuhan. Selalu baru mengejar saya dan saudara setiap hari, amin. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini saudaraku, kita mau tundukkan kepala bersama. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau Bapa yang baik dan Engkau Bapa yang setia di dalam setiap kehidupan yang kami lalui ya Bapak. Dan saat ini dengan berani kami mau menghampiri tata kudus-Mu. Karena kami semua anak-anak-Mu di tempat ini sudah dibenarkan. Bukan karena perbuatan kami, tapi oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Dan kami percaya hari ini, kami datang dan kami pulang tidak dengan keadaan yang sama. Semakin hidup, semakin diberkati, semakin sehat, semakin dipulihkan, damai sejahtera beserta atas kami Tuhan. Dan apapun yang kami hadapi, Tuhan yang berperang. Dan kami terima kemenangan. Di dalam nama Yesus, hati kami siap meluap memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari bertepuk tangan bersama sama Tuhan di tempat ini. Come on. Ku kagum kasih-Mu, akan keputusan-Mu untuk datang padaku. Berikan ku hidup. Amin. Walau gunung beranjak, kasih setiamu kekal, tak pernah berubah, amin, tak pernah tinggalkan. Hadir-Mu menyinari setiap langkah hidupku, oh yang selalu setia. Sampai kapan selamanya? Nyanyian bagi anak domba di hadapan tahta-Mu Tuhan. Yesus Raja, pujian dan keagungan, hormat, kuasa dan kemuliaan. Yesus Rajaku. Haleluya. Walau gunung saudaraku beranjak, walau gunung beranjak, kasih setiamu kekal, tak pernah berubah, amin. Kau tak pernah tinggalkan, segalanya tentangku berharga untukku, Kau yang selalu setia. Sampai kapan? Selamanya. Bagi anak domba di hadapan tahta-Mu Tuhan. Yesus Raja, pujian dan keagungan, hormat, kuasa dan kemuliaan. Yesus Rajaku. Haleluya. Thank you Jesus, and for you alone I'm glory. Blessings and honor, to you belong all power, King of all creation. Come on church, for you alone are glory. Blessings and honor, to you belong all power, King of all creation. Come on, nyanyian bagi anak domba di hadapan tahta-Mu Tuhan. Yesus Raja, nyanyian bagi anak domba di hadapan tahta-Mu Tuhan. Yesus Raja, pujian dan keagungan, hormat, kuasa dan kemuliaan. Yesus Rajaku. Yesus Rajaku. Yesus Rajaku. Yesus Rajaku. Yesus Rajaku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kalau saya tanya setiap pagi, Bapak Ibu, ada nggak sih yang bikin Bapak Ibu tersenyum tiap pagi?
harusnya ada kalau kita percaya sama Tuhan. Karena kita tahu, kita terima anugerah kita tuh gak seminggu sekali. Kita terima anugerahnya dia hari lepas hari. Jadi kalau kita semua mungkin ada situasi yang bikin kita gak semangat. Ingat bahwa Tuhan gak pernah patahin buluh yang telah mulai. Api yang mau padam gak akan pernah dibilangkan menjadi padam. Saya mau ajak Bapak Ibu semua dengerin baik-baik kata-kata yang akan kita nyanyikan sama-sama. Saya mau ajak semuanya, sama-sama kita nyanyi. Your mercies they're new every morning, and His steadfast love they will never end. Our hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. One more time. Your mercy are new every morning. Your steadfast love, it will never end. Our hope won't fade in the evening. We'll sing. Lord, how great is your faithfulness. Oh Lord, how great is your faithfulness. Sama-sama beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Hey. He's with us each and every day. We'll say every hour, every minute of my life has been part of your design. Lord, the whole world's in your hands. Every trial, every battle that I face, that you make me there with grace. Every part has served your plan. Through it all, you've been so good. Kept your word like you said you would. Oh, your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. His hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Hey. Here and now, looking back on where I've been, still as good as you were there. There's no limit to your love.
damai, tenang, itu janjimu ya Tuhan bagi yang percaya. Oh, mengenalmu, memandangmu, kau kekuatan kami. Kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian, sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Nyanyikan joy, joy, joy of the Lord, joy, joy, joy of the Lord, joy, joy, joy of the Lord, joy, joy, joy of the Lord. Tenggang samanya kasih setiamu Tuhan bagi yang percaya. Oh, mengenalmu, memandangmu, Yesus kekuatanku. Oh, mengenalmu, memandangmu, Yesus kekuatanku. Oh, kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian, sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Kami mau bawa apapun jadi kekhawatiran kami Tuhan. Segala kekhawatiranku tak amin bertahta. Yes, damaimu yang tenang, segala kekhawatiranku takut di bawah kakimu. Dalam hatiku, damaimu tenangkanku. Kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian, sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Kau yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian, sukacitamu di dalamku, di atas keadaan. Nyanyikan joy, joy, joy of the Lord, joy, joy, joy of the Lord, joy, joy, joy of the Lord, joy, joy, joy of the Lord. Haleluya. Yang bersuka cita lebih dahsyat lagi, sorakan haleluya. We praise you Jesus in this place. Thank you God. Oh, tiba-tiba saya ingin nyanyi ini saudaraku. Bulu yang terkulai takkan dipatah. Yes, sing it church. Dia akan jadi sungguh lebih buiarlah pudam, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Saudaraku, Yesus datang untuk memulihkan setiap kita, amin. Saat dia khotbah, dia bertemu dengan satu orang kusta, saudaraku. Orang kusta ini mendengar dia berkhotbah di bukit. Karena orang kusta ini tidak bisa mendekat ke tempat itu. Karena jika dia mendekat ke kerumunan, dia akan diteriaki unclean, unclean. Dia akan dilempari oleh batu. Memang seperti itu. Sehingga dia harus bersembunyi di batu, saudaraku. Untuk mendengar Yesus.
Tapi Yesus tahu ada dia di situ. Dan dia turun ingin memulihkan orang tersebut. Bukan hanya menyembuhkan dia dari kustanya, tapi memulihkan hatinya juga. Karena selama dia mengidap kusta, saudaraku, dia tidak bisa disentuh oleh siapapun. Dia jauh dari keluarganya. Secara fisik, mental dia hancur. Dia putus asa. Tapi Yesus datang untuk pulihkan dia. Banyak dari kita juga mungkin putus asa, saudaraku. Mungkin pernah di titik terendah. Tapi Tuhan bilang, pandang aku anakku. Dia pasti turun memeluk saudara. Memulihkan apapun keadaan saudara. Karena nama Yesus hanya satu-satunya nama yang menyelamatkan saudara. Yang menyembuhkan saudara. Yang memulihkan saudara, amin. Praise you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Praise you, God. In this place. And I know a name that can silence roaring waves. I know a name that can empty out a grave. And I know a name, Jesus. It's the only name that saves, and it's worthy of our praise. I call you Jesus, I call you healer, reason and reigning in power. Something comes out of the grave, and every time I call you Jesus, and I call you Savior, worthy of glory and power. Something comes out of the grave, and every time I call your name, come on, church, I have a King with dominion over that. He holds the keys in His holiness, our hands. He is the He that has crushed the serpent's hands, and now that's the great I am. Come on, and I call you Jesus, and I call you healer, reason and reigning in power. Something comes out of the grave, and every time I call you Jesus, and I call you Savior, worthy of glory forever. And something comes out of the grave, and every time I call your name, chains break and dry bones awake. And every time I call your name, the gates of hell shake. And every time I call your name, dry bones away. And every time I call your name, the gates of hell shake. And every time I call your name, Jesus. And every time I call your name, come on, church. Where, oh, there is now your sting, and where, oh, grave, your victory. Come on. Where, oh, there is now your sting, and where, oh, there is victory. Come on. Where, oh, there is now your sting, and
time I call your name, the chains break, the strongholds away. And every time I call your name, the gates of hell shake. And every time I call your name, dead things come alive. Come on, dead things come alive. 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 In the name of Jesus. Shout Jesus. Amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Yes Lord, yes Lord. Thank you Jesus. Sebab hanya namamu yang berkuasa Tuhan Yesus. Hanya nama Yesus yang berkuasa atas maut. Hanya nama Yesus yang berkuasa atas segala sakit penyakit kami Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah mati di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya Tuhan. Engkau sudah menggantikan posisi kami Tuhan Yesus. Engkau sudah menanggung apa yang seharusnya kami tanggung Tuhan Yesus. Supaya hari ini Tuhan, kami anak-anak kesayangan-Mu, kami boleh menikmati anugerah-Mu Tuhan Yesus. Anugerah-Mu yang selalu baru setiap harinya Tuhan. Kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan Yesus, yang senantiasa mengejar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau naikkan ucapan syukur kami hanya untuk-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada Mengucapkan syukur kami Tuhan Yesus. Tuhan, Sebab anugerah-Mu selalu mempesona kami Tuhan. Amen. Thank you Jesus. selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Oh Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib.
bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Sing your heart out, church. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kami berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami sudah dilayakkan Tuhan Yesus untuk menerima semua yang baik dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, terima kasih ya Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikanku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikanku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikanku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupku, Kau berikan hidupku, Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Firman-Mu yang berkata, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun yang dianggap ketinggalan sekalipun janji masuk ke dalam tempat perhentiannya masih berlaku sampai dengan hari ini. Karena kepada kita diberitakan kabar kesukaan yang sama, kabar baik yang sama. Dengan kabar baik yang diberitakan kepada bangsa Israel. Tetapi mereka tidak bertumbuh oleh iman ketika mereka mendengar kabar kesukaan itu. Karena kita yang beriman, kita akan masuk ke dalam tempat perhentiannya. Sebab barang siapa telah masuk ke dalam tempat perhentiannya, dia sudah berhenti dari segala pekerjaannya. Hari ini kami mendengar kabar kesukaan yang sama. Kabar baik tentang Yesus, tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Hari ini kami mau mendengar, kami mau percaya, dan kami akan masuk ke dalam tempat perhentian. Dan ketika kami masuk ke dalam tempat perhentian, kami akan melihat semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan akan digenapi
dalam seluruh area kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Alkitab berkata, baiklah kita waspada. Bilang sama kiri kanan saudara, waspada. Hati-hati. Baiklah kita waspada. Sekalipun, perhatikan baik-baik. Baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang pun di antara kita yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji untuk masuk ke dalam tempat perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan kabar kesukaan yang sama, kabar baik yang sama, yang diberitakan kepada bangsa Israel. Tetapi mereka tidak bertumbuh oleh iman ketika mereka mendengar kabar kesukaan itu. Artinya apa? Mereka tidak percaya. Kabar kesukaan apa yang diberitakan kepada mereka? Tanah perjanjian. Tuhan akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, suatu negeri yang berlimpah susu madu. Mereka tinggal dalam rumah yang mereka tidak bangun. Mereka minum dari sumur yang tidak mereka gali. Amin. Mereka makan anggur, mereka makan pohon ara dari pohon yang mereka tidak tanam. Artinya apa? Mereka masuk ke tanah perjanjian, semuanya sudah tersedia. Ini berbicara pekerjaan yang sudah selesai. Kabar kesukaan yang sama yang diberitakan kepada mereka, pekerjaan yang sudah selesai, adalah kabar yang sama yang diberitakan kepada saudara, kepada saya. Tetapi waktu kabar itu diberitakan kepada mereka, mereka tidak bertumbuh oleh iman. Ketika mereka mendengar, mereka tidak percaya. Sehingga mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Mereka ketinggalan. Tetapi kita yang beriman, kita akan masuk ke dalam tempat perhentiannya. Kita yang percaya, waktu kita mendengar kabar kesukaan yang sama. Apa itu? Pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Kita yang beriman, kita akan masuk ke dalam tempat perhentiannya. Alkitab mengatakan selanjutnya, sebab barang siapa telah masuk ke dalam tempat perhentiannya, ia telah berhenti dari pekerjaannya. Kenapa saudara berhenti dari pekerjaan saudara, dari usaha saudara? Karena kalau kamu percaya, kamu masuk ke dalam tempat perhentian, kamu akan melihat semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan digenapi dalam hidupmu. Itu sebabnya berusahalah masuk ke dalam tempat perhentian. Waktu kamu mendengar, bertumbuhlah oleh iman ketika kamu mendengar. Percayalah. Jadi waktu kamu mendengar, kamu kamu percaya, kamu akan melihat semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan digenapi dalam seluruh area hidupmu. Bilang sama kiri kanan saudara, waspada. Berusahalah untuk masuk ke dalam tempat perhentian. Lihat Yesus, selalu tempatkan dirimu di bawah firman Kristus, selalu lihat Yesus. Seperti kesaksian Ibu Abigail kemarin, setiap kali dia melihat Yesus dalam firman, apa yang dia rasakan? Ketenangan, kedamaian, rest di dalam sini. Amin. Saudara siap untuk melihat Yesus? Masuk ke dalam tempat perhentian? Melihat semua pekerjaan yang dia sudah selesaikan digenapi dalam hidupmu? Amin. Itulah firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Dari Matius pasal 12 ayat yang ke-20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Kata bulu di sini terjemahan dalam bahasa aslinya adalah kalamos, yang artinya erit, rumput alang-alang. Kalamos, erit, rumput alang-alang merupakan rumput yang tinggi, yang ramping, tinggi, banyak tumbuh atau banyak ditemukan di daerah yang berair,
atau banyak airnya, di daerah yang basah, yang dikategorikan sebagai batang yang dalamnya ada rongga, kemudian memiliki banyak ruas. Sekali lagi saya ulangi, rumput alang-alang kalamos merupakan rumput yang tinggi, tumbuhnya tinggi, ramping, banyak tumbuh di daerah basah atau yang memiliki banyak air, dikategorikan sebagai batang yang dalamnya ada ruasnya, ada rongganya dan beruas-ruas. Nah, di pantai Danau Galilea, saudara akan banyak sekali menemukan kalamos ini. Slide berikutnya. Saudara akan menemukan banyak sekali kalamos ini. Rumput yang tinggi, ramping, yang banyak tumbuh di daerah basah, daerah yang berair, di mana dikategorikan juga sebagai batang yang dalamnya ada rongga, kemudian beruas-ruas. Pada zaman itu, anak-anak di sana, anak-anak kecil banyak mengambil kalamos. Ini batang yang dalamnya ada rongga, kemudian beruas-ruas. Mereka ambil kalamos. Untuk apa? Untuk dijadikan seruling. Waktu mereka mengambil kalamos, kalau ada bagiannya yang patah, terkulai, apa yang mereka lakukan? Mereka putusin. Kalau panjangnya masih cukup untuk dibuat seruling, mereka masih pakai. Tapi kalau nggak cukup lagi, mereka putusin, mereka buang. Mereka ambil lagi yang baru. Kenapa? Karena ada banyak tersedia di sana. Karena ada banyak tersedia di sana. Jadi mereka nggak takut kalau patah, ya udah putusin aja, mereka buang aja. Mereka cari lagi yang baru. Karena banyak tersedia. Perhatikan baik-baik. Ini yang dilakukan orang-orang dunia sama saudara. Kalau saudara putus asa, kalau kamu patah semangat, apa yang orang dunia lakukan sama saudara? Kalau misalkan saudara bekerja di satu perusahaan, tergabung di dalam satu divisi. Kemudian divisi ini membentuk satu kelompok kerja untuk mencapai tujuan tertentu, goal tertentu. Ada KPI-nya, kamu harus sekian, targetmu sekian. Kemudian seluruh tim bekerja dengan semangat, ada 5 orang misalkan, salah satunya saudara. Seluruh tim bekerja semangat, tetapi saudara satu-satunya orang yang putus asa. Kamu patah semangat, kamu tidak mencapai tujuan dari tim ini dibentuk. Apa yang perusahaan akan lakukan sama saudara? Kamu diputuskan. Kamu diganti. Kenapa? Masih ada begitu banyak orang yang bisa menggantikan saudara. Ini yang akan dunia lakukan. Oke, salah satu contoh lagi. Sekarang lagi musim Piala Dunia. Siapa yang nonton Piala Dunia jam nyalanya? Takkan dipadamkan. Tapi dia akan menjadikan sampai hukum itu menang. Amin. Apapun masa lalu saudara, Yesus tidak pernah membuang kamu. Dia tidak pernah mengganti kamu. Kalau hari ini dia ada di antara saudara yang kecewa, putus asa, patah semangat. Sampai-sampai, Tuhan saya capek jadi orang Kristen Tuhan. Capek Tuhan. Penyakit gak pernah sembuh. Saya selalu mengharapkan tapi gak pernah sembuh. Bisnis gak pernah dipulihkan. Capek saya Tuhan. Kalau hari ini saudara demikian. Saya mau kasih tahu, Yesus tidak pernah membuang kamu. Dia tidak pernah menggantikan kamu. Dia akan selalu datang, menghibur kamu, memberikan kekuatan kepada kamu. Sampai hukum itu menang, sampai kamu kuat kembali. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi, apapun bentuk kekecewaan saudara hari ini, selalu tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Dari semua cerita yang saya kasih tahu sama saudara. Bagaimana perempuan ini dipulihkan, bertemu dengan Yesus, melihat firman Yesus. Bagaimana kedua orang muridnya yang putus asa, kecewa, tinggalin bait Allah, tinggalin orang percaya. Karena apa yang dia harapkan gak pernah dia terima. Dia tinggalin gereja, dia tinggalin orang percaya. Bagaimana Yesus memulihkan kedua muridnya? Yesus membuat mereka melihat dalam firman-Nya. Melihat Yesus dalam firman-Nya. Mereka mendapat kekuatan baru. Amin. Bagaimana orang yang kusta dipulihkan? Pada awalnya dia mendengar Yesus berkhotbah. Dia dipulihkan. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara yang mengalami kekecewaan, putus asa, patah semangat, selalu tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Tuhan akan kasih kekuatan sama kamu. Alkitab berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dia berjalan tidak menjadi lesu.
Dia berlari, tidak menjadi lelah. Kalau selama ini kamu lelah, kamu capek, Tuhan berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Terus tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Selama kamu berjalan, selama kamu menantikan penggenapan janji Tuhan, kamu tidak akan lelah, kamu tidak akan lesu, tapi sebaliknya kamu akan kuat seperti Raja Wali, naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi selalu tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Bilang sama kiri kanan saudara, selalu tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Kamu akan mendapat kekuatan baru. Tuhan saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang tidak pernah mematahkan kamu. Tidak pernah memadamkan kamu. Dia selalu ada buat saudara. Dia selalu datang, menghiburmu, memberikan kekuatan kepadamu. Dia mau menjadikan sampai hukum itu menang. Kamu akan melihat penggenapan semua yang dia sudah selesaikan dalam seluruh area hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami kembali melihat Engkau dalam firman-Mu Tuhan. Hari ini kami memiliki pandangan yang berbeda. Karena Engkau memang berbeda dengan dunia ini. Dunia akan memperlakukan orang-orang yang putus asa, patah semangat. Dunia akan membuang. Dunia akan mengganti. Dunia akan menyingkirkan orang-orang yang putus asa dan patah semangat. Tetapi tidaklah demikian dengan Engkau. Bulu yang patah terkulai takkan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya takkan dipadamkannya. Sampai Engkau menjadikan hukum itu menang. Demikian pula hari ini Tuhan, Engkau melihat satu persatu anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka yang memiliki kekecewaan, mereka yang memiliki keputusasaan, mereka yang patah semangat. Mungkin memiliki kekecewaan dalam hati mereka. Sampai-sampai memiliki keinginan untuk meninggalkan gereja, meninggalkan orang-orang percaya. Seperti kedua murid-Mu yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Merupakan gambaran orang Kristen yang kecewa. Tadinya kami mengharapkan Dialah yang membebaskan bangsa kami. Mungkin ada anak-anak-Mu di tempat ini yang kecewa. Tadinya kami mengharapkan Yesus menyembuhkan penyakit saya. Tadinya kami mengharapkan, saya mengharapkan Yesus memulihkan keluarga saya. Tadinya saya mengharapkan Yesus memulihkan bisnis saya. Kecewa, meninggalkan gereja, meninggalkan orang percaya, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Tapi hari ini kami mendengar kabar baik. Bulu yang patah terkulai takkan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya takkan dipadamkannya. Engkau tidak memutuskan kami. Engkau tidak pernah memadamkan kami. Engkau tidak pernah menyingkirkan kami. Dari cerita tentang ke Emmaus, pada hari itu juga hari di mana kedua muridnya kecewa. Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau membuat mereka melihat semua yang tertulis tentang dirimu. Dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi. Dan ketika mereka melihat Engkau dalam firman, Alkitab berkata hati mereka berkobar-kobar. Mereka menerima tubuh dan darah Kristus. Mereka melihat Yesus dengan mata mereka. Dan mereka punya kekuatan untuk kembali ke Yerusalem. Ke bait Allah. Bertemu kembali. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Demikianlah hari ini Tuhan. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang memiliki kecewaan. Yang berkata tadinya kami mengharapkan. Tapi hari ini mereka melihat Yesus. Dalam firman. Hamba percaya Tuhan. Hari ini Kau memberikan kekuatan kepada mereka. Hari ini Kau memberikan kekuatan kepada mereka. Untuk tetap berjalan. Dan tidak menjadi lelah. Untuk tetap berlari. Tapi tidak menjadi lesu. Mereka tetap kuat. Tetap percaya. Menantikan. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Kita yang beriman. Kita akan masuk dalam tempat perhentiannya. Artinya hari ini. Mereka yang percaya. Mereka akan melihat semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Digenapi dalam seluruh area kehidupan mereka. Dan satu hal hari ini Tuhan.
Betapa kami bersyukur. Kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Yang peduli kepada kami lebih daripada burung. Yang peduli kepada kami, yang mendanai kami lebih daripada bunga bakung. Kami percaya Tuhan hari ini, Engkau tidak pernah membuang kami. Engkau tidak pernah menyingkirkan kami. Engkau tidak pernah mengganti kami. Tapi Engkau akan menjadikan kami memiliki kembali semangat. Engkau akan menjadikan hukum itu menang dalam seluruh area kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Nanti kita masuk dalam perjamuan kudus, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang Kau miliki di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati. Tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran, sesungguhnya Engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Karena Engkau sudah tanggung semua penyakit kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku oleh bilur-bilur-Mu. Semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji nama Tuhan, kita telah terima tubuh dan darah Kristus. Artinya kita semua telah terima kuasa. Dan kita hari ini boleh berdiri sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Kita terima segala yang baik daripada apa yang bisa Dia kerjakan buat kita semua. Dan kita mau sama-sama declare, kita mau nyatakan. By your stripes I'm healed, and by your and now I am restored, and by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, hari ini kami kembali melihat Yesus di dalam firman. Yesus yang sama sekali berbeda dengan dunia ini. Ketika kami putus asa, patah semangat, dunia akan menyingkirkan kami. Dunia akan mengganti kami. Tetapi tidaklah demikian dengan Yesus. Firman-Mu yang berkata bahwa bulu yang patah terkulai takkan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya takkan dipadamkannya. Tapi Ia akan menjadikan hukum itu menang. Demikianlah ketika kami putus asa, kami patah semangat. Ketika kami kecewa karena satu dan lain hal. Karena kurangnya pengetahuan kami tentang Yesus. Engkau tidak pernah menggantikan kami, Engkau tidak pernah membuang kami. Engkau tidak pernah menyingkirkan kami. Dari sekian banyak cerita yang kami lihat hari ini, Engkau datang kepada kami. Membalut setiap
orang yang patah hati dan membalut luka-luka kami. Itu sebabnya hari ini kami percaya Tuhan. Hari ini kami mau bertobat, metanoia, change our mind towards God. Hari ini kami mendengar kabar baik dan kami mau percaya. Kabar baik yang kami dengar tentang Engkau, di mana Engkau tidak pernah membuang kami, Engkau tidak pernah menggantikan kami. Engkau tidak pernah menyingkirkan kami, terlebih Engkau datang kepada kami. Menyembuhkan setiap orang yang patah hati dan membalut luka-luka kami. Itu sebabnya kami memiliki pengetahuan yang benar tentang Engkau hari ini. Kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Dan kami percaya hari ini. Kami mau masuk ke dalam tempat perhentian. Kebenaran tentang Engkau yang kami lihat hari ini memberikan rest. Ternyata kami memiliki Tuhan yang demikian. Tuhan yang tidak pernah membuang kami, Tuhan yang tidak pernah menggantikan kami, Tuhan yang tidak pernah menyingkirkan kami. Ketika kami down, kami putus asa, kami patah semangat. Engkau datang menghibur, memberikan kekuatan. Engkau menjadikan sampai hukum itu kembali menang. Engkau akan membangkitkan kembali semangat kami. Engkau tidak pernah membuang kami. Betapa kami bersyukur memiliki Allah Tuhan yang seperti Engkau. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang menaruh bintang-bintang dan menyebut namanya satu persatu. Allah yang sama yang datang ke dalam dunia ini. Bahkan ada di tempat ini. Mau membalut setiap orang yang patah hati. Dan menyembuhkan luka-luka mereka. Tuhan, Kau tahu satu persatu anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka yang patah hati. Mereka yang kecewa. Mungkin ada kekecewaan dalam hati mereka. Mungkin ada keputusasaan. Semangat mereka patah. Tapi satu hal yang kami tahu hari ini. Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Hari ini mereka melihat Engkau dalam firman-Mu. Hari ini mereka mendapat kekuatan baru. Mereka berjalan, menantikan penggenapan apa yang Kau janjikan, mereka tidak menjadi lelah. Mereka berlari untuk menantikan janji-Mu dalam hidup mereka, mereka tidak menjadi lesu. Engkau membuat mereka kuat kembali. Berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu. Sampai hukum itu menang dalam hidup mereka. Sampai mereka melihat penggenapannya dalam hidup mereka. Kami bersyukur Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau sangat baik, Engkau teramat sangat baik. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, mereka yang patah hati, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau balut luka-luka mereka. Engkau tahu Tuhan setiap akar permasalahan dalam hidup mereka. Engkau sembuhkan. Engkau balut setiap luka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mereka punya kekuatan yang baru Tuhan. Mereka punya kekuatan yang baru. Dan tidak lupa kami bersyukur untuk tempat yang telah Engkau berikan kepada kami, tempat yang baru. Kami bersyukur Tuhan, serah terima berjalan dengan baik. Sejak Senin kemarin kami sudah memulai pekerjaan persiapan, barang-barang semua sudah masuk. Kami minta kasih karunia-Mu Tuhan. Karena kami tidak mau berjalan dengan kekuatan keperkasaan kami. Kami minta kasih karunia-Mu Tuhan, grace. Karena kami tahu oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, gunung apapun yang ada di hadapan kami akan menjadi tanah rata. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang terlibat dalam pembangunan, Engkau berkati mereka, berikan roh keahlian, kepandaian, seperti Engkau mengurapi Aholiab dan Besalel pada waktu mereka membangun bait Allah di padang gurun bersama-sama dengan Musa. Engkau memberikan mereka orang-orang yang ikut serta dengan roh keahlian, kepandaian, untuk mengerjakan berbagai-bagai pekerjaan membangun bait Allah. Demikianlah semua yang terlibat Tuhan. Baik kontraktor, subkontraktor, semua yang terlibat nanti Tuhan. Engkau berikan roh keahlian, kepandaian, berbagai-bagai macam keahlian untuk mengerjakan berbagai-bagai macam pekerjaan. Semuanya oleh karena kasih karunia-Mu semua pekerjaan berhasil. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang lalai. Dan Engkau akan memberkati pekerjaan ini. Karena janji-Mu Tuhan, kami mau rest kepada janji-Mu. Engkau yang akan membuat segala sesuatu di tempat ini lengkap tersedia. Engkau akan cukupkan semua kebutuhannya Tuhan. Tidak ada satupun yang kekurangan, tidak ada satupun yang tertunda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk semua anak-anak-Mu Tuhan yang telah ikut mengambil bagian, Tuhan balaskan berlipat-lipat kali ganda.
Dan biarlah kami percaya Tuhan Engkau proteksi proyek ini. Semua yang jahat, yang mau menghalangi Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menyerahkan proyek ini dari awal hingga pada akhirnya. Semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih, anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam persekutuannya dengan anak dan roh kudus, sampai dengan Tuhan Yesus muncul di awan-awan, menjemput saudara dan saya, tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ibadah hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.